Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Liana Dia. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah judul yang saya ambil dari sebuah buku, dan judulnya yaitu beberapa model dan teknik pengambilan keputusan. Langsung saja saya bahas langsung ke materi. Baik, pada dasarnya terdapat dua cara untuk melakukan penilaian. Yang pertama itu menggunakan pendekatan yang sifatnya pragmatis, yaitu melihat dari hasil pencapaian. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dan keinginan, keputusan yang diambil dapat dikatakan sebagai keputusan yang baik. Memang sangat penting untuk selalu memperhatikan bahwa pada akhirnya hasil yang dicapailah yang merupakan ukuran utama untuk menilai apakah langkah yang diambil di masa lalu merupakan langkah yang tepat atau tidak. Kedua itu menggunakan pendekatan yang sifatnya prosedural, yaitu dalam hal ini yang dinilai adalah proses atau tata cara yang digunakan dalam mengambil keputusan. Telah umum diketahui bahwa tidak pernah mudah bagi suatu organisasi untuk memastikan hasil apa yang akan diperoleh sebagai akibat sesuatu keputusan yang telah diambil oleh manajemen. Selanjutnya, banyak model dan teknik pengambilan keputusan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Akan tetapi, hanya beberapa yang akan dibahas dalam karya tulis. 4 model yang akan dibahas yaitu model optimasi, model satisficing, model Mises scanning, dan model heuristik. Pertama, saya akan membahas tentang model optimasi. Sebagai suatu model pengambilan keputusan, optimasi didasarkan pada berbagai kriteria yang menonjol di antara lain ialah yang pertama yaitu ada maksimin, yang kedua maksimak, dan yang ketiga melewatkan kesempatan tertentu. Keempat yaitu probabilitas, yang kelima nilai materi yang diharapkan, yang terakhir yaitu manfaat. Yaitu model satisficing itu terdapat 4 cara untuk membedakan model satisficing itu dengan model optimasi. Yang pertama yaitu dalam menguji suatu tindakan yang akan diambil, hanya beberapa atau bahkan hanya satu persyaratan yang akan dipertimbangkan, sedangkan pertimbangan-pertimbangan lain tidak diperhitungkan lagi. Yang kedua yaitu berbagai alternatif diuji secara berutut, dan apabila ditemukan satu alternatif yang dipandang memadai, usaha untuk mencari alternatif lain dihentikan. Yang ketiga yaitu secara sadar jumlah alternatif dibatasi, dan di pengujian terdapat setiap alternatif dilakukan secara acak. Yang terakhir yaitu keempat, pertimbangan menyetujui atau menolak dikaitkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu model yang ketiga, yaitu model mix scanning. Dalam penggunaan merupakan usaha untuk menghindari tingkat rasionalitas tinggi yang dituntut oleh model optimasi atau pendekatan inkremental, yang sering dipandang sebagai pendekatan yang kasual dan tidak didasarkan pada tingkat kedisiplinan yang tinggi. Yaitu model yang keempat yaitu model yang terakhir yaitu heuristik, merupakan pada dasarnya merupakan salah satu model yang didasarkan pada rasionalitas. Selanjutnya adalah pemilihan model tertentu. Pengalaman menunjukkan bahwa kecenderungan yang terdapat di kalangan para praktisi manajemen adalah menggunakan strategi yang paling sederhana dengan dalil bahwa kemampuan manusia memang terbatas. Model statistik misalnya mencerminkan penilaian yang realistik terdapat keterbatasan
pikir manusia untuk memperhitungkan implementasi dan ramifikat atau percabangan dari semua komponen yang terdapat dalam pengambilan keputusan yang rasional. Ini adalah teknik-teknik pengambilan keputusan. Teknik-teknik yang bersifat kuantitatif tidak dibahas dalam buku ini karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keperilakuan. Beberapa teknik yang akan dibahas, yang pertama adalah brainstorming, synesthetic, consensus thinking, debating, think bowling, didactic interaction, collective bargaining, pemecahan masalah. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu pengambilan keputusan itu dapat dilakukan dengan sederhana, tetapi dapat juga tidak sederhana sehingga memerlukan model pengambilan keputusan yang canggih. Apakah pengambilan keputusan itu membutuhkan rasio, emosi, bahkan kadang-kadang dibutuhkan sesuatu yang rasional. Di video saya kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan, salah-salah kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.